Meninggalkan legasi adalah makna hidup, salah satu bentuk kasih kita terhadap sesama, keluarga, memberi sesuatu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, suatu kebahagiaan tersendiri bagi setiap orang. Bapak Dr. Andus Martua Stungkir, seorang orang tua yang sudah manula, tetap aktif di umur 77 tahun. Dia terus mempersembahkan tauladan, kasih sayang, bentuk legasi dia untuk orang-orang sekitarnya, terutama anak dan cucunya. Dia memberi pesan tentang makna hidup. Jadi kulihat seperti sekarang ini, peranan daripada orang tua terhadap anak-anak itu sangat dibutuhkan. Sehingga ada orang bilang tidak akan jauh buah jatuh dari pohonnya. Ya. Makanya apa yang kita tanamkan, apa yang mereka lihat itu mungkin akan ditiru untuk dilaksanakan. Selagi kita masih tetap memberikan bimbingan sama anak-anak. Itulah sebagai peranan orang tua. Oke. Abang kan aktif juga di LABB, Lembaga Lokus Adat Budaya Batak. Oke, benar. Ya. Bahwa kami aktif di ada suatu organisasi namanya Dewan Mangaraja Adat Batak. Ya. Jadi kalau di dalam pelaksananya memang ini didukung oleh semua ketua-ketua marga yang ada di Jabodetabek dan kami terpilih sebagai pengurus. Dan yang perlu kami sampaikan bahwa orang berpikir tadinya bahwa lembaga adat budaya Batak ini hanya fokus kepada adat saja. Memang adat penting, sebagaimana setelah diwariskan oleh nenek moyang kita, itu merupakan suatu warisan yang sangat bernilai dan sangat berharga. Tapi di samping itu juga yang mungkin juga belum dipahami di masyarakat, bahwa Lokus Adat Batak ini juga berusaha untuk mensejahterakan masyarakat. Misalnya seperti sekarang ini, dengan adanya usaha-usaha daripada penemuan-penemuan yang baru, misalnya seperti ekonomi kreatif. Ya. Jadi kami juga secara umum sebenarnya udah lanjut, istilahnya udah termasuk golongan manula. Ya. Tapi dengan sistem perekonomian dan sistem pertanian sekarang, saya ketemu juga dengan salah satu orang yang mungkin ya sudah saya bilang berpengalaman di bidang pertanian, yaitu Bapak Insinyur Kadiman Papahan, juga merupakan anggota LABB. Beliau telah menyarankan bahwa sebenarnya kalau untuk bertani sesuai dengan umur yang sekarang ini tidak menjadi persoalan, tapi asal bisa memberikan apa kontribusi, bagaimana kira-kira pengalaman Bapak selama ini, ditambah nanti bagaimana dengan praktek yang tidak begitu repot. Misalnya kita bikin tanam jahe merah, sayur kale, dan itu sekarang kami terapkan di daerah Ciganjur. Tambahan lagi sedikit lagi bahwa anak saya adalah pengusaha dari sayur kale. Jadi sayur kale ini rupanya, ini memang saya buktikan puji syukur kepada Tuhan, karena saya dalam tahun 2000 berapa itu 2 tahun yang lewat, saya mengidap penyakit kanker. Jadi rupanya dengan bantuan daripada sayur kale ini, saya kurang lebih 1 tahun saya konsumsi. Puji Tuhan, di mana penyakit itu sudah normal. Itu yang bisa saya lihat dari tanaman sayur kale ini. Dan sekarang juga saya lihat peminat-peminat untuk sayur kale ini sudah banyak, terutama untuk anak-anak. Karena bagaimanapun mungkin saya nggak tahu, manfaat dari sayur kale ini sekarang ini memang sangat diharapkan untuk kesehatan daripada keluarga. Sekian, terima kasih. Jadi paling tidak Amang ingin menghimbau agar kita sering makan sayur ya, makan buah. Di masa COVID ini kesehatan fisik kita ini membutuhkan suplemen makanan yang sehat, tanaman-tanaman yang menghasilkan buah begitu. Ya baik, memang tadi yang saya bilang bahwa kale itu adalah sangat bermanfaat untuk kesehatan atau menambah gizi. Kedua, udah saya bilang tadi mungkin saya udah pernah mengidap kanker. Dan ada sebagai tambahan saya informasikan
bahwa sekarang ini bagi kaum Manula ini sebenarnya tidak dituntut punya suatu lahan yang luas. Bisa saja dia tanam kali ini misalnya di pekarangan dengan pakai karung. Tapi kali ini yang perlu sebenarnya seperti memberikan penerangan sosialisasi kepada masyarakat bahwa tidak ada hambatan untuk kita itu untuk melaksanakan bidang pertanian melalui sesederhana mungkin. Tidak perlu seperti dulu kita punya tanah yang luas, kita bekerja serius. Ini kan sebagai tambahan aja, kita bikin ada pekarangan di situ, udah bisa kita siapkan untuk tanaman-tanaman yang kita butuhkan. Satu lagi pertanyaan terakhir, Amang. Pak Setukir, apa motivasi mengelola tanaman di kawasan Ciganjur ini? Pertama, saya bilang umur udah kurang lebih 77 tahun. Tapi saya lihat dengan artinya kondisi fisik yang sekarang ini, apa salahnya saya melaksanakan suatu kegiatan di mana kegiatan ini mungkin akan memberi dampak kepada keluarga. Saya di samping ini sebagai hiburan untuk kesehatan, juga nanti untuk kepentingan anak-anak mungkin itu dapat diteruskan. Kalau bila perlu diwariskan, daripada mencari apa kira-kira peluang, apa kira-kira untuk dikerjakan, apa kira-kira untuk yang baru nanti yang akan dia cari, ini aja kan bisa diteruskan. Jadi orang tua harus bisa mewariskan baik secara pendidikan, baik secara mental, dan mungkin secara bidang ekonomi pertanian ini juga saya kira perlu. Jadi bukan hanya nasihat, jadi kita juga memberikan secara semualah apa yang bisa kita wariskan. Amang, sebagai orang tua 77 tahun, umur ini kan satu rentetan umur yang Tuhan beri luar biasa, tidak bagi semua orang dikasih umur panjang. Di umur 77 tahun ini, sebagai orang tua yang sudah banyak makan asam garam kehidupan, apa pesan bagi setiap orang yang berkarya di masa mudanya agar jangan mudah putus asa, tidak pesimis tetapi optimis, selalu mencari jalan untuk bisa lebih baik dari hari ini, begitu. Terima kasih. Memang bagaimanapun orang tua, satu yang saya lihat dalam kita hidup ini, bagaimanapun situasi dan keluarga itu sangat diperlukan. Artinya saling mengerti dan saling mendukung. Terutama bagaimana dukungan anak-anak. Apalagi anak-anak yang sudah berkeluarga ini, bagaimana kira-kira perhatiannya sama orang tua. Bukan perhatian dari materi. Artinya kalau ada pertemuan-pertemuan atau ada kumpul-kumpul seperti sekarang ini, namanya setiap minggu yang tadinya tidak pernah kumpul, kita jadi kumpul untuk doa bersama, acara kebaktian. Dari situ kesempatan kita tukar pikiran. Kalau sebelum COVID, bukan artinya kita tidak berkomunikasi dengan anak-anak. Mungkin mereka akan pergi ke gereja masing-masing. Tapi kalau sekarang ini kan kita dengan ada acara kebaktian melalui online, kita duduk sama-sama. Habis itu acara kebaktian kita makan sama-sama. Kedua saling tukar pikiran, meminta apa kira-kira keluhan daripada anak-anak. Kita sampaikan kira-kira apa yang merupakan perlu untuk ditindaklanjuti anak-anak, terutama dalam membimbing, menasihati semua cucu-cucu ini, supaya nanti cucu-cucu ini bisa kelak menjadi manusia yang berguna untuk keluarga dan untuk masyarakat. Jadi makna hidup di masa tua ini, legacy bukan mencari profit tetapi memberi impact atau keteladanan bagi anak-anak, cucu dan sekitar, ya. Dan di samping itu, di samping mencari hiburan dan untuk menerapkan kepada anak-anak bahwa walaupun Manula itu masih bisa bekerja dan di samping itu dapat hasil, masih bisa produktif, hasilnya dapat, pelajaran bagi anak-anak, badan tambah sehat. Jadi pikiran kita itu udah ini. Jadi coba kalau misalnya kita Manula umur 77 tahun, kalau hanya di rumah aja misalnya dengan televisi, bosan. Kalau kita di sini kan bebas kemana-mana, kita lihat, kita tinggal melihat orang kerja aja sudah memanfaatkan hiburan. Itu saya kira yang paling pokok. Terima kasih Pak Setungkir sudah memberi kesempatan untuk Suara Tapian Channel untuk wawancara hari ini. Shalom, terima kasih.